Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini kita akan membahas tentang toleransi beragama merujuk pada Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Baik anak-anak, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu bersama-sama. Pertama surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sebelumnya akan kita bahas tentang Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun ayat 1-6. Asbabun Nuzul ini berarti sebab turunnya ayat ini. Jadi apa sih sebab turunnya ayat ini? Jadi ketika itu ada tokoh Quraisy yaitu Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf datang menemui Rasul meminta agar berkompromi dalam ibadah, sama-sama beribadah. Jadi Rasul menyembah Tuhan mereka dan mereka pun menyembah Tuhannya Rasul, menyembah Allah seperti itu. Juga atau kalau misalkan nggak mau kayak gitu, coba dulu deh 1 tahun. Jadi misalkan 1 tahun pertama orang Quraisy yang menyembah Allah, kemudian tahun berikutnya Nabi Muhammad beserta umatnya yang menyembah Tuhan-Tuhannya orang Quraisy seperti itu. Kemudian Nabi pun dirayu, dijanjikan dengan akan diberikan harta sehingga Nabi menjadi laki-laki yang paling banyak hartanya se-Mekah itu. Atau juga akan dinikahkan dengan wanita manapun, wanita cantik manapun yang Nabi inginkan, seperti itu. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu. Kemudian turunlah Al-Quran surat Al-Kafirun ini ayat 1-6. Surat Al-Kafirun ayat pertama mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun, hai Muhammad. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Di ayat pertama ini menandakan bahwasanya bahwa surat ini betul-betul ini adalah firman Allah, bukan buatan Nabi. Buktinya apa? Buktinya di situ ada kata-kata qul, katakanlah Muhammad. Kalau seandainya ini bukan firman Allah, ini perkataan Nabi, maka nggak akan ada dalam ayat pertama ini kata-kata qulnya, tapi langsung ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, karena itu adalah perkataan Nabi. Tapi karena ini murni perkataan firman Allah,
Maka di situ ada kata-kata qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. A'budu di sini memakai fi'il mudhari dari kata abada ya'budu, jadi a'budu. Fi'il mudhari ini menunjukkan pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad beserta pengikutnya tidak akan menyembah, baik itu sekarang maupun yang akan datang, itu apa yang engkau sembah, seperti itu. Kemudian di ayat 3, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kemudian ayat 4-nya, wala ana a'bidu ma 'abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Di sini kalau kita lihat secara sepintas, ayat 4 ini artinya ini maksudnya ini sama dengan ayat yang kedua, sedangkan ayat yang kelima ini maksudnya ini sama dengan ayat yang ketiga. Ayat 2 dan 4 itu artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima pun sama. Aku dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Tapi di sini jika kita lihat ayat antara ayat 2 dan ayat 4, apa yang kamu sembahnya ini kalau di ayat kedua itu memakai fi'il mudhari ta'budun, tapi kalau di ayat 4-nya itu memakai fi'il madi abadtum. Ini menunjukkan bahwa yang mereka sembah di masa kini dan di masa yang akan datang itu bisa saja berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa yang lalu, seperti itu. Sedangkan di ayat 3 dan ayat 5, apa yang aku sembahnya, ma'abud, itu antara ayat 3 dan ayat 5 itu sama, memakai fi'il mudhari. A'bud, keduanya sama-sama memakai a'bud. Ini menandakan bahwa bagi umat Islam, apa yang kita sembah, baik itu di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang, itu sama, tidak ada beda, seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa ayat keempat dan ayat kelima ini adalah sebagai penegasan, penguat dari ayat kedua dan ayat ketiga. Tapi ada juga yang mengatakan, ada ulama yang berpendapat bahwa kalau ayat 2 dan ayat 3 ini menyatakan bahwa apa yang kamu sembah itu berbeda dengan apa yang aku sembah, ini menyatakan yang disembahnya itu berbeda. Sedangkan ayat keempat dan ayat kelima ini menyatakan bahwa cara penyembahannya yang berbeda. Jadi kalau ayat kedua dan ketiga itu menyatakan bahwa yang disembahnya yang berbeda, sedangkan ayat keempat dan ayat kelima menyatakan cara penyembahannya yang berbeda. Seperti itu. Jadi ayat kedua dan 3, 4 dan 5 ini menyatakan bahwa pertama di samping yang disembahnya berbeda, yang kedua juga cara penyembahannya berbeda. Karena kalau kita lihat sejarah, dulu itu orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya melakukan haji, mereka sama tawaf, sama mengelilingi Ka'bah. Cuma caranya itu berbeda. Mereka itu mengelilingi Ka'bah itu sambil telanjang. Karena mereka menyatakan ya kembali suci itu orang itu ketika dilahirkan itu ya tidak memakai baju. Jadi mereka pun beribadah haji itu tidak memakai baju, seperti itu, telanjang. Kemudian di ayat terakhir dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya udahlah, sekarang mah masing-masing aja. Kamu silakan menyembah apa yang kamu sembah dan aku pun menyembah apa yang aku sembah. Jadi enggak, ya udahlah, silakan aja masing-masing. Aku enggak akan ngeganggu peribadahan kalian dan kalian pun jangan ganggu peribadahan kami, seperti itu. Kemudian surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bih. Di sini menegaskan bahwa ada dua golongan dari umat Nabi Muhammad. Wa minhum may yu'minu bih. Di antara mereka adalah ada orang yang beriman kepada ajaran Al-Quran, kepada ajaran Nabi Muhammad. Wa minhum man la yu'minu bih. Juga ada juga yang tidak beriman terhadap ajaran Muhammad. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu itu maha mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan dengan adanya kekafiran, kezaliman, seperti itu. Kemudian di ayat 41-nya, wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakanmu, ini adalah sebagai penegasan bahwa
jika ada umatmu yang mendustakanmu, yang wa minhum man la yu'minu bih tadi, yang tidak beriman tadi, maka Nabi Muhammad di sini harus ya tegar, jangan sedih hati. Fakul, maka katakanlah, li amali walakum amalukum, bagiku pekerjaanku, bagiku perbuatanku, walakum amalukum, dan bagimu pekerjaanmu, bagimu kelakuanmu, seperti itu. Antum bari'una mimma a'mal, kamu berlepas diri, kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku pun berlepas diri dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa memang ada di umat Nabi Muhammad itu ada dua golongan. Yang pertama golongan yang beriman terhadap ajaran Nabi Muhammad, yang kedua adalah golongan yang tidak beriman. Jadi Nabi Muhammad ketika menghadapi kaum-kaum yang tidak beriman ini ya harus tegar, jangan bersedih hati. Ya udahlah, li amali walakum amalukum, bagiku ya perbuatanku, bagimu perbuatanmu. Antum bari'una mimma a'mal, kamu itu ya enggak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Seperti itu. Demikian penjelasan dari Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Intinya dari kedua surat ini, ayat tersebut yang tadi itu menjelaskan bahwa pentingnya sikap toleransi. Jadi ya udahlah, masing-masing aja ya, kamu silakan beribadah dengan ajaranmu dan aku pun beribadah dengan ajaranku, seperti itu. Jadi nggak usah saling menjatuhkan, saling melecehkan atau apapun ya. Terima kasih, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.